Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam berkah, lindungan, dan ridho Allah. Amin. Pada saat sekarang ini, saya kembali dari tim Raja Wali Nusantara akan menyampaikan kupasan sederhana terkait dengan makna spirit dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Begini. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu diturunkan. Nabi-nabi itulah diturunkan, itu fungsi dasarnya adalah untuk menegakkan agama tauhid. Sehingga Nabi itu diturunkan secara bertahap, Rasul diturunkan secara bergantian. Itu fungsinya memang untuk menegakkan kembali, dan menegakkan kembali. Nabi Muhammad itu dibekali dengan unsur 4: sidik, amanah, tabligh, patonah. Nabi Muhammad didampingi dengan spirit yang berupa wahyu. Dan Nabi Muhammad juga didampingi religi yang kuat. Nabi Muhammad merupakan raja dan rasul. Insinyur Soekarno juga sama pemimpin umat. Dia memiliki spirit juga yang tinggi, dia memiliki intelektual yang tinggi. Sehingga Presiden Soekarno ini, dia sebagai presiden dan juga sebagai raja spirit dunia. Kemudian sekarang ini yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan adalah sang satria ini. Tugas pokok dari sang satria itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu menegakkan agama tauhid. Apakah sang satria ini adalah seorang nabi? Saya pastikan bukan. Apakah seorang rasul? Saya pastikan juga bukan. Karena apa? Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Itu mutlak dalam Al-Quran. Jadi sang satria ini adalah orang biasa yang soleh, gitu aja. Tugas pokok dia diperintahkan itu, diberi mandat oleh Allah itu adalah untuk kembali menegakkan agama tauhid. Kenapa begitu? Karena tugasnya hampir sama dengan tugas Nabi, yaitu menegakkan agama tauhid. Tetapi sang satria ini meneruskan risalah Nabi Muhammad, gitu loh. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira itu isinya, ayat pertama itu isinya tauhid, ayat kedua isinya biologis, ayat ketiga isinya etika, ayat keempat isinya sastra, ayat kelima isinya research and development. Begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat Surah Al-Adim. Pada ayat pertama, Allah memerintahkan kita untuk membaca dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas di situ mengatakan bahwasanya bacalah dengan menyebut nama Allah sebagai yang menciptakan. Di situ Allah memperkenalkan bahwa aku yang menciptakan. Itu isinya tauhid. Jadi perkenalan pertama Allah kepada Nabi Muhammad, aku yang menciptakan. Pada ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq.
Itu di situ penegasan spiritnya adalah aku penciptamu, kamu yang aku ciptakan dari segumpal darah atau dari segumpal daging. Alak itu kan daging. Pada ayat kedua ini yang ingin dijelaskan adalah kamu itu manusia. Cari identitasmu sebagai manusia. Pelajari dirimu sebagai manusia. Nanti lahirnya ilmu kedokteran di situ. Aku penciptamu, kamu aku ciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Ayat ketiga. Bacalah dengan memuliakan nama Tuhan. Maksud makna spirit dari ayat ketiga adalah etika. Kita harus membaca atau harus menganalisa, tapi dengan memuliakan Allah. Nah, orang yang bisa memuliakan itu hanyalah orang yang mulia. Orang yang bisa memuliakan Allah itu berarti orang yang mulia. Dan kalau orang itu mulia, dia bisa memuliakan makhluk lain selain Allah. Jadi mana di sini, mana akram di sini tidak hanya memuliakan Allah, tapi juga memuliakan seluruh makhluk-makhluknya. Maka penegasan pada makna memuliakan di sini itu tekanannya pada etika, pada moralitas. Jadi memuliakan orang lain itu adalah tata nilai dalam masyarakat gitu loh. Pintar penting, cerdas juga bagus. Tapi kalau dia tidak mulia akhlaknya, tidak memiliki etika, itu menjadi tidak bernilai gitu loh. Maka di situ ayat ketiga penekanannya adalah muliakan dulu, beretika dulu. Jadi aku Tuhanmu, kata Allah di ayat pertama, kamu adalah manusia ciptaanku, maka bertindaklah yang etis gitu. Milikilah etika. Ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Makna 'allama bil qalam di sini maksudnya adalah etika yang kalian miliki, tata nilai sosial yang kalian miliki. Catat, dokumenkan. Kan sudah contohkan ya, seperti pada Sunan Bonang, kemudian Sunan Kalijaga banyak sekali menuliskan sastra-sastra yang terkait dengan etika atau tauhid. Allah mengajarkan dengan pena. Maksudnya apa? Catat etikamu, catat bahwa kamu manusia, tulis semuanya, jadikan dokumen kemanusiaan. Supaya apa? Ayat kelima mengatakan, Allamal insana malam ya'lam, yang mengajari manusia dari yang tidak tahu. Inti dari ayat kelima adalah research and development, penelitian dan pengembangan. Artinya apa? Dokumen pada ayat keempat, sastra pada ayat keempat itu akan nanti bisa jadi di-research, dikembangkan, diperbaharui oleh generasi selanjutnya. Ayat kedua tentang tentang lahirnya manusia, itu nanti akan di-research pada ayat kelima gitu loh. Etika pada ayat ketiga, itu nanti akan di-research juga, akan dikembangkan atau akan diperbarui. Jadi secara utuh saya tegaskan kembali bahwasanya ayat pertama tentang tauhid, aku Tuhanmu, kamu manusia yang aku ciptakan, pelajari dirimu sebagai manusia, kemudian beretikalah, beretikalah, muliakan aku dan muliakan semua makhluk yang lain. Kemudian tulislah etika atau tata nilai sosialmu
sebagai bentuk dokumen supaya nanti bisa diriset, bisa diteliti, dan bisa dikembangkan, bisa diperbarui oleh generasi selanjutnya. Jadi surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang bisa saya sampaikan, yang saya pahami seperti itu. Mungkin ini agak beda atau agak jauh dengan yang lain, tapi itu menurut saya bukan ahli tafsir, saya juga bukan ahli mantek, ahli balaghah, itu hanya pemanaan sederhana dari saya. Pemanaan sederhana dari saya, semoga bermanfaat, semoga ada hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.